4.500 kader mundur serentak. Paloh stres, Nasdem terancam tak lolos ke Senayan. Nah ini kalian boleh catat. Jangankan menurun atau tidak lulus parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satu pun, itu artinya nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Oke? Hah? Nah, saya udah katakan tidak ada tambahan kursi, itu artinya nahodanya out. Sudah tidak waktunya lagi jauh. Sebetulnya kan pembicaraan mengenai dukungan Nasdem terhadap Anies ini muncul dalam 1 tahun belakangan ini ya, di kalangan elit, di media juga ada perbincangan tentang itu. Dan kalau kita lihat dari pergerakan suara Nasdem, ada penurunan yang cukup signifikan suara Nasdem dari Indonesia bagian timur dan tengah, di mana Indonesia bagian timur ini adalah salah satu lumbung atau basis suara Nasdem pada pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2019 Indonesia bagian timur itu Nasdem mendapatkan sekitar 13% dari sana. Dan dari survei kita pada Mei 2021 itu suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan tengah sekitar 10,8%. Pada survei Agustus itu turun menjadi 3,9%. Jadi ada penurunan yang signifikan ketika isu Nasdem mulai ingin mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Kapal Nasdem makin tenggelam, elektabilitas tinggal 2,1%. Sebuah survei terbaru membuat Nasdem kian tidak nyaman, posisinya makin gunting dan kritis. Anies masih belum bisa menunjukkan taringnya dan belum bisa menyelamatkan Nasdem yang hampir tenggelam. Lembaga survei Indeksat melakukan survei pada tanggal 10-19 Oktober 2022. Survei dilakukan dengan simulasi terbuka atau top of mind. Pertanyaan yang diajukan ke responden adalah jika pemilihan legislatif pileg dilaksanakan hari ini, partai politik apa yang akan dipilih. Hasilnya adalah seperti survei yang sudah-sudah, PDIP mendapat elektabilitas paling tinggi dengan 19%, Gerindra 10,3%, Golkar 7,4%, PKB 6,5%, PKS 6,2%, dan Demokrat 5,2%. Sisanya tak lolos ambang batas 4%. Tragisnya Nasdem hanya dapat angka 2,1%, sedih banget dengarnya, nyesek di dada. Nasdem merasa tidak masalah dengan hasil survei tersebut. Menurut Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, Nasdem tidak mempermasalahkan. Menurut dia di survei lain lolos, satu survei dengan survei lain ada perbedaan hasil. Kalau di survei yang lolos mereka bersyukur, kalau di survei yang tidak lolos itu jadi catatan buat mereka untuk mengidentifikasi penyebab sehingga mereka bisa memperbaiki diri. Willy mengatakan masih ada waktu 1 tahun lebih menjelang pemilu 2024, masih ada banyak waktu untuk berbenah. Dia lantas berbicara tren perolehan suara Nasdem dalam 2 pemilu terakhir lebih tinggi daripada survei. Dalam kondisi begini saja, Nasdem masih bisa menghibur diri. Mulut bilang tidak apa-apa, tapi aslinya sudah mulai was-was dan khawatir. Karena lembaga survei kredibel pun hasil surveinya sama. Tak mungkin Nasdem bisa santai menanggapi ini, minimal getar dan jantung berdetak lebih kencang. Takut hasilnya sama seperti yang diprediksi survei. Saya sendiri juga tidak paham dengan cara berpikir Nasdem. Apakah Nasdem sama sekali tidak pernah berpikir apa efek dari deklarasi Anies terhadap partai? Image politik identitas akan melekat langsung ke Nasdem. Nasdem terlalu konyol, terlalu ngarep. Anies bisa menaikkan suara dan elektabilitas Nasdem. Padahal suara Nasdem sudah pindah ke partai lain. Nasdem dulu dipilih karena mendukung Jokowi. Saat memilih mendeklarasikan Anies, otomatis pemilih Nasdem kabur. Mereka sangat anti dengan Anies. Mereka kesal sehingga memilih hengkang ke partai lain. Sedangkan pemilih yang loyal terhadap Anies biasanya akan lebih memilih PKS. Artinya Nasdem harus rebutan suara dengan PKS, bahkan bisa jambak-jambakan kalau sudah kepepet. Suara PKS pun cuma begitu. Suara PKS pun cuma segitu, tak cukup besar, ibarat kue kecil tapi masih harus rebutan lagi. Kalaupun menang rebutan, tetap saja tidak bisa membesarkan suara Nasdem. Dan ada satu lagi kesalahan Nasdem saat mau menjalin koalisi dengan PKS dan Nasdem. Dari hampir semua survei, suara Nasdem yang paling kecil di semua survei PKS dan Demokrat selalu diprediksi lolos ke parlemen. Sedangkan mayoritas menyebut Nasdem terancam gagal, tapi yang kita lihat saat ini adalah Nasdem terkesan ingin mengatur mereka dan berlagak seperti partai dengan suara paling besar. Jelas aja PKS dan Demokrat agak risih mentang-mentang duluan mengusung Anies. Nasdem merasa seperti ketua koalisi dan mau mengatur yang lain. Apalagi Nasdem maunya agar cawapres Anies dari nol parpol, PKS
dan Demokrat tentu saja jadi ragu. Makanya deklarasi koalisi yang rencananya dilakukan tanggal 10 November batal. Ada terlalu banyak masalah yang sepertinya sulit untuk diurai oleh Nasdem. Nasdem memang sudah banyak masalah, tapi dengan mengusung Anies, masalah bukan makin ringan, tapi makin kusut seperti kabel listrik di Thailand. Anies disuruh mengurai benang kusut, yang ada malah makin ribet. Anies terkenal pintar bikin masalah, Nasdem sepertinya masih belum sadar. Nasdem terlihat ingin menjadi king maker, tapi kenyataannya saat ini seperti king loser. Anies terbukti bahwa sial bagi Nasdem. Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam, kemudian dinaiki Anies, sehingga kapalnya makin masuk ke dalam. Anies menambah beban Nasdem sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Nasdem jangan sampai menyesal karena memilih sesuatu dengan sembrono. Cepatlah Nasdem sadar dan bila perlu bertobat sebesar-besarnya sebelum semuanya terlambat. Tapi kalau masih ngotot dan percaya dengan Anies, ya tidak masalah, tunggu saja waktunya jadi partai buram. Mau tunggu 1 tahun lagi pun sama saja hasilnya. Kalau Anies tetap diusung, satu-satunya cara adalah Anies dibuang, lalu bertobat dan kembali ke akar yang sebenarnya, yaitu partai yang berhaluan nasional.